Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Hari ini sekolahku berakhir dengan cepat. Setelah kelas usai, aku langsung pergi ke perpustakaan untuk melanjutkan kerja sambilanku. Hari ini, aku ditugaskan untuk menyampul buku baru lagi. Kali ini bukunya macam-macam. Ada buku tentang barang zaman dahulu, barang artefak kuno, bahkan kamus-kamus dengan bahasa lain. Ini perpustakaan sekolah atau perpustakaan dunia ya? Batinku. Gimana pengalaman seminggu Anda di sini? Tanya seseorang dengan suara yang familiar. Aku berpaling. Ternyata Miss Melody sedang berbincang-bincang dengan Mr. Wilfred dan mereka tengah mengarah kemari. Mr. Wilfred tersenyum. Saya senang karena semua anak-anak nurut dan cukup aktif di kelas. Bagus ya, baru kali ini ada guru sejarah yang disukai anak-anak. Jawab Miss Melody. Oh ya, kenapa? Tanya Mr. Wilfred. Tahun lalu, gurunya dipecat karena memarahi salah satu anak di sini. Padahal yang salah anaknya, karena berisik di dalam kelas. Wah, kenapa bisa begitu? Tidak adil sekali. Miss Melody mengeluh. Benar, tapi mau bagaimana lagi? Anak yang berisik itu anak kepala sekolah. Syukur dia sudah keluar. Tapi aku kaget loh tiba-tiba kepala sekolah mengeluarkannya. Kenapa itu? Karena ini pertama kali ayahnya membiarkan anaknya dihukum. Biasanya anaknya dilindungi. Oh gitu ya, ungkap Mr. Wilfred dengan suara yang berat. Iya, oh iya aku dengar kamu sempat ngajar di kelasnya sebelum dia pergi. Gimana perilakunya? Mr. Wilfred terdiam sejenak, lalu menjawab. Sama saya, dia sopan, tidak berani main-main di kelasku. Wah, hebat. Bagaimana caranya? Saya saja kesusahan mengatur anak satu itu. Mr. Wilfred tersenyum manis. Itu rahasia, ujarnya, lalu terhenti saat melihatku. Loh, Eva, kamu di sini? Tanya Mr. Wilfred dengan kaget. Aku tersenyum. Iya, aku kerja sambilan di sini. Wah, bagus. Masih kecil sudah belajar kerja. Pujinya sambil tersenyum. Aku tersenyum balik. Aku suka dengan Mr. Wilfred yang murah senyum dan suka memuji itu. Mr. Wilfred mau baca buku di sini? Tanyaku. Iya, cuma kunci ruang baca sedang diambilkan. Jadi sementara itu, boleh tidak kita duduk di sini dulu? Tanyanya ramah. Aku tersenyum. Boleh saja, Mister? Mereka berdua duduk dan lanjut berbicara. Karena mereka duduk di sebelahku, aku mendengar apa yang mereka bicarakan. Rupanya, mereka berbicara tentang tempat lahir, pendidikan terakhir, hingga tempat liburan apa yang pernah dikunjungi. Ternyata, di tiap sekolah yang aku duduki selalu saja ada guru yang penasaran sama rekan kerjanya. Hai, maaf saya lama. Aku berpaling sekilas, ternyata itu Rufius, guru fisika kelas 3. Oh iya, tidak apa. Tumben sekali baru keluar? Tanya Miss Melody. Tadi aku keasikan dengar cerita anak-anak di kelas. Balas Rufius setelah duduk di kursi. Mereka cerita apa? Tidak biasanya kamu penasaran? Ujar Miss Melody. Mereka cerita tentang Miss Valentina yang berhasil menolong wali kota dari gedung kebakaran. Jelas Mr. Rufius. Oh, kasus kebakaran itu ya? Ujar Mr. Wilfred. Iya, kasihan sekali. Aku dengar banyak yang meninggal di sana. Lanjut Mr. Rufius. Miss Melody tersenyum sedih. Benar juga, terutama suaminya Charlotte. Turut berduka. Ada yang tahu tidak kenapa bisa terjadi kebakaran? Tanya Mr. Wilfred. Di video itu tidak dijelaskan. Sepertinya hanya Charlotte yang tahu. Tapi aku tidak tega tanya hal itu sama dia. Apalagi Sabtu ini dia akan melayat sama anaknya. Balas Miss Melody. Iya, jangan. Nanti dia makin teringat-ingat. Balas Mr. Rufius. Guru-guru terdiam sejenak. Charlotte pasti sedih ya. Bagaimana kalau minggu ini kita ke sana menghibur dia? Usul Mr. Wilfred. Mata Miss Melody berkilat. Wah, iya boleh. Kita undang semua guru di sini. Biar ramai. Ide bagus itu.
Saya akan pesankan makanan enak dan menyiapkan beberapa permainan, ungkap Mr. Rufus. Miss Melody mengangguk. Boleh-boleh, aku yakin dia akan terhibur. Selama mereka asik berbincang, tiba-tiba seseorang datang sambil membawa kunci dan membuka ruang kaca. Oh, sudah dibuka ruangannya. Yuk kita lanjut di dalam, usul Mr. Wilfred. Boleh juga, balas mereka semua dan hendak beranjak. Mr. Wilfred berpaling padaku dan tersenyum lagi. Aku permisi dulu ya, semangat kerjanya. Oh iya, Mister, makasih lagi. Aku tersenyum. Aku senang dengan lingkungan guru di sini. Saling menolong, tidak seperti sekolahku yang dulu, di mana mereka suka mencibir dan berkata dari belakang. Setelah beberapa jam menyampul buku, akhirnya pekerjaanku selesai. Aku pamit pada Miss Alice lalu lekas pulang. Malam lagi ya pulangnya non, banyak kerjaan ya? Tanya Monica. Aku mengangguk. Iya, tadi tinggal dikit, nanggung kalau tidak diselesaikan. Baiklah, kalau gitu lekas mandi ya. Aku balik ke dapur dulu, lagi masak soalnya. Ujarnya lalu berlari ke dapur. Saat aku mau menaiki anak tangga, tiba-tiba terdengar ketukan halus di pintu. Siapa yang datang malam-malam begini? Pikirku. Aku pun berjalan keluar, membuka pintu itu. Seorang wanita tinggi dan langsing berdiri di hadapanku. Rambutnya pendek, warnanya ombre hitam dan ungu gelap. Ia mengenakan setelan dan kacamata hitam. Melihat penampilannya membuatku was-was. Hai, mau cari siapa? Tanpa bicara, wanita itu mengeluarkan surat dari tasnya dan memberikan padaku. Surat untuk Lucinda Crane, ujarnya datar. Alisku terangkat. Lucinda Crane, siapa lagi? Maaf, sepertinya Anda salah orang. Balasku. Wanita itu melihat suratnya. Tidak, alamatnya sudah benar. Jadi, tolong diterima. Ujarnya langsung meletakkan surat itu di tanganku dan pergi begitu saja. Keningku mengerut. Siapa dia? Kenapa seram amat? Eva, kenapa kamu di luar terus? Aku berpaling ke belakang. Miss Andrea baru saja turun dari lantai 2. Oh, ini ada yang kirim surat? Ujarku, masih menatap surat yang kupegang. Di surat itu ada cap lilin warna merah dengan motif mawar warna emas. Dari siapa? Tanyanya. Kurang tahu. Alamatnya benar. Tapi kenapa namanya beda ya? Ujarku, lalu memberikan padanya. Miss Andrea menerima surat itu, lalu melihatnya cukup lama sekali. Dan itu membuatku bingung. Miss Andrea tahu punya siapa? Tanyaku. Iya, ini punya temanku. Oh, kenapa dititipin di sini? Iya, dia yang minta tadi. Oh, ternyata teman Miss Andrea banyak ya, ujarku. Ya, begitulah. Ya sudah yuk, makan dan mandi. Tintanya. Aku mengangguk dan lekas menuju ruang makan untuk makan malam. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.